Terima kasih Anda masih bersama saya, Ruri Putra Ananda di Berita Padang. Kembali kami sampaikan 3 berita utama di hari ini. 4 kawanan pengedar sabu-sabu dan ganja ditangkap tim Tiger Satres Narkoba Polres Pasaman Barat. Anak di bawah umur mencuri sepeda motor ditangkap polisi. Ternyata seorang residivis kasus yang sama. Pasangan suami istri di Darmasraya mencabuli anak tetangganya hingga hamil. Tim Tiger Satres Narkoba Polres Pasaman Barat menangkap 4 pemuda yang diduga sebagai kawanan pengedar narkoba di 3 tempat yang berbeda pada Minggu malam. Beni ditangkap lebih dulu di rumahnya di Jorong Merdeka, Kecamatan Talamau, Pasaman Barat. Di TKP pertama ini, polisi menemukan 9 paket kecil sabu-sabu beserta alat untuk mengonsumsinya. Dari keterangan Beni, polisi kemudian melakukan pengembangan ke lokasi kedua. Di sini, tim berhasil menangkap Habibi di rumahnya di Jorong Kemajuan, Kecamatan Talamau, Pasaman Barat. Di TKP kedua ini, petugas menemukan 3 paket kecil sabu-sabu, 1 paket sedang sabu-sabu, dan 1 paket sedang daun ganja kering. Dari keterangan Habibi ini, dia memperoleh narkoba itu dari seseorang yang tinggal di Jorong Siano, Pasar Baru. Tanpa menunda-nunda waktu, polisi bergerak lagi menuju TKP ketiga, di Jorong Siano, Pasar Baru, Kecamatan Talamau. Di tempat ini polisi menangkap Ahmi Zulfi dan Yekonanda. Petugas menyita 8 paket sedang daun ganja kering yang disembunyikan tersangka di semak-semak di belakang rumahnya. Berawal dari 1 orang tersangka atas nama Ayung kita amankan di daerah Talu. Narkotika jenis sabu diedarkan, diserahkan ke Aib. Kita amankan di rumahnya dan kita temukan PB narkotika rumah 1 jenis sabu dan 1 gram ganja. Narkotikanya didapat dari Eko dan Ahmad. Kita amankan Eko dan kita temukan narkotika jenis ganja sebesar 500 gram. Keempat pelaku beserta barang bukti dibawa petugas ke Mapores Pasaman Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman pidana 20 tahun kurungan penjara. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Seorang pencuri sepeda motor yang masih di bawah umur ditangkap polisi di Kecamatan Lubuk Kilangan, Padang, Minggu dini hari. Polisi menyita sejumlah bodi sepeda motor yang dipreteli JH di semak-semak tak jauh dari rumahnya. JH ditangkap polisi yang menyamar sebagai calon pembeli sepeda motor. Dari pemeriksaan, ternyata tersangka adalah seorang residivis untuk kasus yang sama. Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa polisi ke Mapolresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku ditangkap atas laporan korban yang kehilangan sepeda motornya di daerah seberang Padang. Pelaku beraksi berdua dengan seorang temannya yang kini masih buron. Mereka menyasar sepeda motor saat malam hari ketika pemilik tengah tertidur maupun dalam kondisi sepi. Untuk pelaku sendiri kita amankan di daerah Luki. Kebetulan untuk pelaku merupakan anak di bawah umur. Ya, sebagian untuk keterangan dari si pelaku ada beberapa kali melakukan seperti pencurian biasa di rumah-rumah penduduk yang kosong, ditinggal atau pergi bekerja. Atas perbuatannya, polisi memastikan JH untuk kembali menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan dalam waktu yang lama. Karena JH dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang.
Pasangan suami istri cabul diserahkan oleh Wali Nagari Timpeh bersama tokoh masyarakat setempat kepada pihak Satuan Reskrim Polres Darmasraya pada Minggu malam. Keduanya diduga telah mencabuli anak di bawah umur hingga hamil 6 bulan. Anak itu sendiri merupakan anak tetangga dari pasutri tersebut. Pelaku pasangan suami istri mencabuli korban yang masih berusia 15 tahun. Sang suami berinisial DR, berusia 48 tahun, dan istrinya berusia 40 tahun. Perbuatan itu dilakukan kedua pelaku di dalam satu kamar tidur pelaku di Kecamatan Timpeh, Kabupaten Darmasraya. Sebelum mencabuli, korban dicekoki minuman yang telah dicampur dengan cairan pembius sehingga korban tidak berdaya. Korban dijanjikan pekerjaan dan uang jika mau melayani syahwat suaminya. Perbuatan cabul itu dilakukan kedua pelaku sejak tahun 2024. Tim Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Darmasraya melakukan olah tempat kejadian perkara dan menyita barang bukti berupa kasur, air dalam galon, pakaian, dan celana dalam korban. Dalam keterangan pers di Polres Darmasraya pada hari Senin, polisi menghadirkan pasangan suami istri cabul itu dan barang bukti kejahatan mereka. Jadi bukan hanya diketahui, jadi boleh dibilang kalau hasil pemeriksaan kita dari unit PPA melakukannya secara bersama-sama. Mohon maaf tidak bisa saya ungkapkan di sini ya, karena ini sensitif, kasihan juga dengan korban. Kalau dibilang menonjol ya ini karena kasus cukup memprihatinkan dari segi kemanusiaan. Anak di bawah umur. Atas perbuatannya, mereka berdua dijerat polisi dengan pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Belasan orang penumpang bus antar kota antar provinsi dengan rute Medan menuju Bekasi meninggal dunia setelah bus yang ditumpanginya mengalami kecelakaan tunggal di Padang Panjang pada Selasa pagi. Dari 48 penumpang yang berada di dalam bus itu, 12 orang meninggal dunia. 23 orang penumpang lainnya mengalami luka-luka dan dirawat di 2 rumah sakit, yakni Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang dan Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang. Dari 23 penumpang yang luka, 17 orang diantaranya berjenis kelamin laki-laki dan 6 orang perempuan. Sedangkan untuk korban meninggal dunia, 6 orang diantaranya berjenis kelamin laki-laki, 1 orang anak-anak, dan 5 orang perempuan. Peristiwa mengenaskan itu terjadi saat bus melewati jalan menurun di daerah Bukit Surungan. Bus tiba-tiba hilang kendali dan melaju dengan kencang dan terbalik usai menabrak pagar puskesmas Bukit Surungan. Dugaan sementara, kecelakaan terjadi karena rem bus yang bermasalah dalam perjalanan dari arah Bukit Tinggi memasuki Padang Panjang. Ini tujuan dari Medan, Bekasi via Padang. TKP depan terminal Bukit Surungan Padang Panjang. Untuk penyebab ini sementara masih olah TKP oleh tim TAA Polda Sumbar bersama Korlantas. Kemudian untuk sementara korban 35, 23 luka-luka, laki-laki 17 dan perempuan 6. Untuk korban meninggal dunia ada 12. Sesaat setelah kecelakaan itu terjadi, puluhan warga Padang Panjang datang ke lokasi. Mereka bahu-membahu menolong para penumpang. Korban yang luka-luka digotong warga menuju puskesmas Bukit Surungan yang berada dekat dengan lokasi. Tenaga penyelamatan juga berdatangan ke lokasi. Mereka berjibaku mengeluarkan korban yang terhimpit badan bus. Tak hanya itu, belasan mobil ambulans milik pemerintah Kota Padang Panjang
juga bersiaga di lokasi, membawa dengan segera korban kecelakaan ke rumah sakit. Menjelang sore, bangkai bus telah dibawa polisi ke Mapolres Padang Panjang. Sri Louis melaporkan dari Padang Panjang.